Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian daripada kita mungkin beranggapan bahwa kejadian tidak menyenangkan yang pernah terjadi dalam hidup kita kini tidak lebih dari hanya sekedar kenangan. Tapi mungkin tidak bagi sebagian orang yang lainnya. Kenangan akan kejadian yang tidak menyenangkan bisa memicu munculnya trauma pada seseorang. Dan jika trauma tersebut tidak diatasi dengan baik, maka mungkin akan berpengaruh buruk pada kehidupan seseorang. Salah satunya adalah kita akan malas ngapa-ngapain karena takut atau dan lain hal yang lainnya. Berikut adalah 7 tanda kenangan buruk tersebut tidak hanya sekedar kenangan, tapi trauma yang hingga sekarang mungkin belum bisa disembuhkan. Yang pertama, sulit menerima perubahan positif. Saat memiliki trauma yang belum sembuh, seseorang akan sulit menerima perubahan yang positif dalam hidupnya. Alih-alih menerima perubahan, seseorang yang masih memiliki trauma akan merasa khawatir dan takut akan perubahan, termaksud perubahan yang positif. Mereka yang masih terbelenggu dengan trauma merasa bahwa dirinya tidak pantas merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, mereka cenderung sulit menerima perubahan positif. Bahkan, mungkin saja mereka menolak perubahan tersebut. Nomor 2, selalu khawatir dalam merencanakan apapun. Merencanakan sesuatu agar segalanya berjalan lancar dan sesuai dengan rencana adalah hal yang bagus. Tapi bagi orang-orang yang memiliki trauma, cenderung terobsesi untuk memegang kendali penuh akan segala sesuatunya. Bahkan mereka mengkhawatirkan berbagai hal di luar kendali mereka. Hal ini dapat terjadi karena mereka tidak memiliki kepercayaan dengan diri mereka sendiri. Karena luka yang ditimbulkan dari traumanya mungkin belum sembuh. Yang ketiga, sangat takut akan kegagalan dan kehilangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketakutan dan kekhawatiran berlebihan yang dimiliki oleh orang yang belum sembuh dari trauma dapat berpengaruh buruk pada proses pengembangan diri. Selain menghambat proses pengembangan diri, rasa takut dan khawatir tersebut dapat juga membuat orang menjadi perfeksionis serta selalu merasa tidak aman. Rasa takut kehilangan dan diabaikan juga dapat menjadi tanda bahwa mereka yang pernah ditinggalkan atau kehilangan orang yang dicintainya pada usia muda. Nomor 4, susah berkonsentrasi. Trauma yang belum sembuh memiliki dampak negatif pada kinerja otak. Salah satunya adalah membuat penderitanya mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi. Jika kamu merasa ada yang celah dalam ingatanmu atau mengalami kesulitan dalam mempertahankan fokus dan pikiranmu, maka hal itu dapat menjadi tanda bahwa dirimu sebenarnya membutuhkan bantuan untuk mengatasi trauma yang belum sembuh. Nomor 5, sering menyakiti diri sendiri dan orang lain. Pengalaman traumatis seperti pelecehan atau kekerasan kerap kali membuat korban merasa lemah dan tidak berdaya, sehingga mereka kesulitan meminta bantuan kepada orang lain. Dalam kasus ini, mereka yang memiliki trauma cenderung lebih suka memendam semuanya sendiri, dan akhirnya hal tersebut akan menyakiti dirinya sendiri. Ketakutan akan ditolak, dipandang lemah, serta dihakimi adalah beberapa hal yang menghambat mereka dari meminta bantuan dari orang lain. Tetapi dari emosi dan perasaan yang terus dipendam, tidak jarang orang lain yang akan menjadi korban atas luapan emosi dan perasaan tersebut. Dan saat hal itu terjadi, mereka akan menyalahkan diri sendiri dan menarik diri pada orang-orang terdekatnya. Nomor 6, tidak percaya diri. Trauma yang terjadi pada masa kanak-kanak seperti kekerasan dan penelantaran kerap kali membuat korbannya mempertanyakan nilai dan kualitas dirinya. Saat tumbuh dewasa, mereka terus berusaha meyakinkan bahwa mereka berharga dan berhak dicintai. Tetapi, trauma yang disebabkan oleh orang-orang terdekat akan selamanya menghantui mereka. Menurut penelitian, pasien post-traumatic stress disorder secara umum memiliki harga diri rendah dan perasaan bahwa mereka tidak pernah berharga. Nomor 7, memiliki gejala psikologi. Gangguan psikologis dapat muncul karena mereka yang masih hidup berdampingan dengan traumanya biasanya akan kesulitan merasa bahagia atau menemukan kesenangan.
Tidak jarang mereka akan mengalami perubahan pola makan dan tidur. Beberapa gangguan psikologis yang umumnya dialami oleh penderita, di antaranya adalah gangguan kecemasan, serangan panik, bahkan depresi. Bagaimana cara mengatasi trauma tersebut? Reaksi tiap orang terhadap trauma psikologis itu berbeda-beda. Ada yang dapat membaik dengan sendirinya, ada pula yang menetap hingga waktu yang lama. Jika dibiarkan, trauma dapat mengganggu kehidupan. Bila Anda mengalami masalah psikis tersebut, berikut ini adalah tips cara mengatasi trauma yang bisa dilakukan. Yang pertama, fokus terhadap hal yang penting. Ketika berhadapan dengan trauma psikologis, fokuslah pada apa yang benar-benar perlu dilakukan dalam keseharian, sehingga Anda dapat menghemat energi fisik dan emosional. Yang kedua, kembalilah ke rutinitas dan cintailah diri sendiri. Konsumsi makanan yang sehat, cukup tidur, berolahraga yang teratur, dan melakukan berbagai hal yang lain untuk menjaga tubuh kita supaya berfungsi dengan baik. Selain itu, cobalah melakukan hal-hal yang Anda sukai untuk menghilangkan stres. Beraktivitas dapat membantu mengalihkan pikiran kita dan mengatasi trauma. Yang ketiga, tenangkan diri dengan menarik nafas. Ketika cemas, stres, marah, atau gelisah muncul, cobalah tarik nafas dalam-dalam beberapa kali agar Anda dapat berpikir jernih dan menjadi lebih tenang. Anda juga bisa mencoba meditasi atau cara-cara yang dianjurkan oleh agama Anda untuk membantu menenangkan pikiran. Yang keempat, kerjakan secara bertahap. Tekanan dalam pekerjaan atau aktivitas bisa memicu stres. Untuk itu, bagilah tugas besar menjadi bagian yang bisa dikerjakan secara bertahap. Lakukan semampu Anda. Ketika mulai merasa penat, ambillah jeda sejenak, lalu mulailah bekerja lagi. Nomor 5, tidak menyalahkan diri sendiri. Rasa bersalah, malu, marah, kecewa, sedih, dan mengasihani diri sendiri secara berkepanjangan justru akan menjadi penyakit bagi diri kita sendiri. Menerima apa yang terjadi dapat memudahkan untuk proses pemulihan diri dari trauma kita. Nomor 6, carilah bantuan untuk pemulihan. Apabila Anda tidak dapat mengatasi trauma sendiri, carilah bantuan. Anda bisa curhat kepada teman dan keluarga, berkonsultasi pada psikolog atau psikiater, atau mendatangi organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang konsultasi khusus bagi penderita trauma. Pada dasarnya, trauma akan muncul berbagai perasaan yang tidak menyenangkan. Hal tersebut sangat wajar terjadi. Meski demikian, segera lakukan cara untuk mengatasi trauma agar Anda tidak selalu dihantui oleh kejadian yang sudah terjadi. Biarkan masa-masa menyedihkan itu berlalu dan jangan biarkan dampak buruk dari kejadian tersebut merusak masa depan Anda. Apabila setelah mengalami kejadian traumatis, Anda sulit menghadapi aktivitas sehari-hari, susah berkonsentrasi, susah tidur, mengalami perubahan mood yang drastis seperti depresi atau merasa cemas yang berlebihan, atau mungkin sampai muncul ide untuk bunuh diri, segeralah konsultasi ke psikolog atau psikiater. Semoga video ini membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.